Materi komparatif. Latar belakang dari materi komparatif ini adalah, dalam dunia penelitian dan ilmu pengetahuan, metode komparatif memiliki peran penting dalam menganalisis kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, fenomena, atau variabel. Rumusan masalah dari materi komparatif ini yaitu yang pertama, apa pengertian dari komparatif? Yang kedua, apa tujuan dari penggunaan pendekatan komparatif? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan pendekatan komparatif? Yang keempat, bagaimana cara menuliskan penelitian komparatif? Dan yang kelima, bagaimana pendekatan komparatif dapat diterapkan dalam kehidupan dan penelitian. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama pengertian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel yang berbeda. Kemudian ada tujuan komparatif, yaitu yang pertama perbandingan, kedua pembuatan generalisasi tingkat perbandingan, ketiga penentuan variabel, dan yang keempat penyelidikan kemungkinan hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendekatan komparatif. Ada kelebihan yaitu membantu dalam mengidentifikasi penyebab atau penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa historis yang ada. Kemudian penggunaan kelompok atau kasus yang ada dapat menyederhanakan beberapa langkah penelitian. Dan variabel penelitian yang tidak bisa dimanipulasi dan tidak menerapkan perlakuan juga dapat menyederhanakan langkah penelitian. Selanjutnya ada kekurangan dari penelitian komparatif, yaitu yang pertama, jenis data penelitian yang sama untuk kelompok atau kasus dalam pembuatan perbandingan yang benar terkadang mungkin sulit untuk ditemukan. Selanjutnya ada keakuratan dan sumber data mungkin perlu dievaluasi dan diverifikasi kembali untuk memastikan temuan yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, hanya penelitian eksperimental yang benar yang dapat menentukan hubungan sebab akibat secara definitif. Selain itu, temuan dari penelitian komparatif harus dilaporkan menunjukkan efek yang mungkin atau penyebab yang mungkin. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menuliskan penelitian komparatif. Yang pertama, memilih topik. Kemudian yang kedua, meninjau literatur. Yang ketiga, mengembangkan hipotesis. Yang keempat, memilih kelompok pembanding. Yang kelima, memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. Dan yang keenam, menganalisis dan menafsirkan hasil. Pembahasan selanjutnya, penerapan pendekatan komparatif dalam kehidupan dan penelitian. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, metode ini digunakan untuk membandingkan sistem pendidikan antar negara guna menemukan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, digunakan untuk membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ada bidang kesehatan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menilai efektivitas dua metode pengobatan atau program intervensi. Dan yang keempat, dalam bidang ilmu sosial dan politik. Metode ini membantu menganalisis perbedaan sistem pemerintahan, kebijakan publik, atau budaya antar wilayah dan negara. Kesimpulan dari materi ini yaitu, pendekatan komparatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, variabel, atau fenomena guna menemukan persamaan dan perbedaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena serta menilai hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti.